Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Java. Saya Kristi Laura Kansil dengan nomor pokok mahasiswa 073521 Saya Rasridea Rizal dengan nomor pokok mahasiswa 073521111036. Saya Nurandizat Kamarudin dengan nomor pokok mahasiswa 073521111005. Baik, di sini kami akan mereview satu jurnal dengan judul Strategic Decision Making in Smart Home Ecosystem, a review on the arts of artificial intelligence and Internet of Things, yang artinya pengambilan keputusan strategis dalam ekosistem rumah pintar, tinjauan tentang penggunaan kecerdasan buatan dan Internet of Things. Ada kata kuncinya yaitu ekosistem, bisnis strategis, review asuransi, smart, IoT, industri, keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis ekosistem rumah pintar, kecerdasan buatan Internet of Things, abstraknya yaitu dalam konteks ekosistem rumah pintar. Makalah ini mengulas literatur yang ada tentang penerapan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of Things atau IoT dalam pengambilan keputusan strategis. Makalah ini memberikan wawasan tentang bidang ini dengan mengidentifikasi tren utama, manfaat potensial, tantangan, dan peluang menghasilkan model bisnis baru yang terkait dengan penciptaan ekosistem rumah pintar. Kerangka kerja konseptual disajikan dan dianalisis menurut 3 sumber penciptaan nilai. Yang pertama, artificial intelligence untuk dukungan keputusan strategis. Yang kedua, artificial intelligence untuk aliansi dan kemitraan. Dan yang ketiga, artificial intelligence dan Internet of Things di ekosistem rumah pintar. Di antara berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan perusahaan, CEO berusaha memberikan penawaran yang lebih lengkap kepada pelanggan mereka. Berkembang dari bisnis inti murni menjadi proposal, nilai integral dengan mendorong berbagai bentuk kolaborasi dengan pemain dari industri yang berbeda. Mengetahui cara menangani keputusan strategis ini menyiratkan bahwa CEO memahami masalah keputusan multi kriteria saat memutuskan apakah akan memperluas ke satu wilayah atau lainnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Karena konvergensi industri yang meningkat, perusahaan mengubah perilaku kolaboratif dan kompetitif mereka saat mereka mengambil bagian dalam ekosistem yang menyertakan pelaku tidak konvensional dari industri yang sebelumnya tidak terkait. Kedua, perkembangan berkontribusi pada peningkatan dinamika dalam industri, di mana perusahaan sekarang harus bersaing dengan semakin banyak pesaing dari berbagai industri lain. Dalam beberapa kasus, dengan model bisnis yang sama, sekali berbeda, dan dengan meningkatnya jumlah startup. Dalam konteks ini,
Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan ulasan terbaru tentang penerapan konsep AI dan IoT dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mempelajari proses pembentukan bisnis baru dengan menerapkan model ekosistem. Yang ketiga, menganalisis penggunaan AI dan IoT di bidang SHE. Keempat, untuk menawarkan kerangka kerja holistik tentang penggunaan AI, mulai dari keputusan strategis di berbagai bagian rantai nilainya hingga ekosistem rumah. Yang kelima, untuk mempelajari kesimpulan yang diperoleh dengan metode pembelajaran mesin dan kesimpulan yang diberikan oleh analisis penulis. Yang keenam, untuk menunjukkan keterbatasan dan faktor risiko penerapan AI di SHE. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Andini Z. Kamarudin. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Langsung saja, selebihnya makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 yaitu memperkenalkan konsep SHE dan relevansinya di sektor asuransi. Bagian 3 itu menjelaskan metodologi tinjauan yang digunakan dalam makalah ini, yang didasarkan pada penelitian penulis dan juga pada teknik pengelompokan otomatis. Pada teknik pengelompokan otomatis, di sini sementara bagian 4 mengidentifikasi kelompok utama yang diperoleh penulis setelah menganalisis literatur. Selanjutnya bagian 5 memberikan analisis alternatif yang dihasilkan oleh metode pembelajaran mesin faktorisasi matriks non-negatif atau NMF. Bagian 6 mempelajari 2 set kluster. Dan terakhir, bagian ke-7 menyoroti kesimpulan dan temuan utama dari pekerjaan kami. Topik ini mungkin sangat menarik bagi perusahaan asuransi. Konsep utama adalah kemudian menggabungkan dengan keputusan strategis perusahaan, penciptaan ekosistem rumah pintar dan asuransi. Pencarian dilakukan di database Google Scholar dan Web of Science menggunakan kombinasi satu kunci berikut. Yang pertama itu kecerdasan buatan, pengambilan keputusan strategis perusahaan, strategis bisnis, strategis pengembangan perusahaan, strategis ekosistem, Internet of Things, rumah pintar, ekosistem asuransi, dan asuransi lainnya. Selain itu, kluster keempat telah dimasukkan untuk mempertimbangkan aplikasi khusus AI di sektor asuransi bersama dengan tinjauan asuransi di rumah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi penerapan konsep rumah pintar juga akan semakin masif dikembangkan, mengingat semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari perangkat yang bisa terhubung dan saling berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Diperkirakan tahun-tahun ke depannya, sebuah rumah modern rata-rata akan menerapkan
500 perangkat pintar. Penerapannya pun akan semakin mudah lewat adanya kolaborasi antara Apple, Google, dan Amazon. Dengan kolaborasi ini, maka penggunaan berbagai perangkat yang terkoneksi juga bisa lebih fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.